Pernahkah kalian mendengar tentang seorang kaisar yang begitu hebat, hingga ia berhasil menyatukan seluruh Cina dan menjadi kaisar pertama dalam sejarah Cina? Siapa dia dan apa saja yang telah dia lakukan? Yuk, kita simak kisahnya dalam video ini. Selamat datang di channel saya, Penulis Sejarah, tempat di mana kita membahas berbagai topik menarik seputar sejarah, budaya, dan masih banyak lagi. Kali ini, kita akan membahas tentang Qin Shi Huang, kaisar pertama yang memerintah Cina. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel kami, dan tinggalkan komentar setelah menonton. Yuk, kita mulai. Okay, let's go. Qin Shi Huang, yang dikenal dengan nama asli Ying Zheng, lahir pada tahun 259 sebelum Masehi di negara bagian Qin. Ia adalah putra dari Raja Zhuangxiang dari Qin. Pada usia 13 tahun, setelah kematian ayahnya, Ying Zheng naik tahta dan menjadi Raja Qin. Meskipun ia dinobatkan sebagai raja pada usia yang sangat muda, kekuasaannya yang sebenarnya baru dimulai ketika ia mencapai usia dewasa dan mengambil kendali penuh pada usia 22 tahun. Sebagai seorang pemimpin muda, Ying Zheng menunjukkan ambisi dan kecerdasan luar biasa. Di bawah bimbingan para penasihatnya yang cakap, seperti Li Si, ia mulai memperkuat kerajaan Qin melalui serangkaian reformasi politik dan militer. Salah satu langkah penting yang diambilnya adalah mengkonsolidasikan kekuasaan pusat dengan mengurangi kekuatan para bangsawan feodal dan mengimplementasikan sistem birokrasi yang lebih efisien. Pada tahun 221 sebelum Masehi, setelah mengalahkan semua negara saingan dalam periode negara-negara berperang, Ying Zheng berhasil menyatukan seluruh wilayah Tiongkok di bawah satu pemerintahan untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dengan pencapaian ini, ia memproklamirkan dirinya sebagai kaisar pertama Tiongkok, mengambil nama gelar Qin Shi Huang, yang berarti kaisar pertama Qin. Pemerintahan Qin Shi Huang ditandai dengan sejumlah pencapaian besar, termasuk pembangunan tembok besar Tiongkok untuk melindungi kerajaan dari serangan suku-suku nomaden, serta penyederhanaan dan standarisasi sistem tulisan, mata uang, berat dan ukuran, yang membantu menyatukan dan memperkuat ekonominya. Namun, kekuasaannya juga dikenal karena kebijakannya yang otoriter dan seringkali kejam, seperti membakar buku dan menghukum mati para cendekiawan yang menentang pandangan atau kebijakannya. Qin Shi Huang memerintah dengan tangan besi hingga kematiannya pada tahun 210 sebelum Masehi. Meskipun dinasti Qin yang didirikannya hanya bertahan selama 15 tahun setelah kematiannya, warisan Qin Shi Huang tetap berpengaruh dalam sejarah Tiongkok. Ia dikenang sebagai penyatu Tiongkok dan pendiri kekaisaran pertama, serta sebagai penguasa yang meninggalkan jejak mendalam dalam budaya dan sistem pemerintahan Tiongkok. Pada masa itu, Tiongkok terpecah menjadi beberapa negara bagian yang saling berperang, yang dikenal sebagai periode negara-negara berperang, 475-221 sebelum Masehi. Selama periode ini, negara-negara seperti Qi, Chu, Yan, Han, Zhao, Wei, dan Qin berkompetisi untuk dominasi, seringkali melalui konflik militer yang intens dan intrik politik. Ying Zheng, yang kelak dikenal sebagai Qin Shi Huang, memiliki visi yang luar biasa untuk menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu pemerintahan yang kuat dan terpusat. Untuk mewujudkan visinya, ia mengadopsi berbagai strategi militer dan diplomatik yang cerdas serta memperkuat kekuatan internal negaranya. Ying Zheng melakukan reformasi besar-besaran terhadap angkatan bersenjatanya. Ia memperkenalkan teknologi dan taktik militer yang lebih maju, termasuk penggunaan kereta perang yang lebih efisien dan peningkatan keterampilan pasukan infanteri. Selain itu, ia memperkuat persenjataan dengan memperkenalkan senjata dari besi yang lebih kuat dan tahan lama. Salah satu langkah penting dalam kampanye militernya adalah memanfaatkan kemampuan para jenderal yang hebat, seperti Wang Jian dan Meng Tian. Jenderal-jenderal ini memainkan peran kunci dalam merencanakan dan mengeksekusi serangan terhadap negara-negara saingan. Selain kekuatan militer, Ying Zheng juga menggunakan diplomasi yang cerdik untuk melemahkan musuh-musuhnya. Ia menjalin aliansi sementara dengan beberapa negara bagian untuk mengisolasi dan menaklukkan yang lain satu persatu. Setelah musuh-musuhnya menjadi lemah, ia kemudian mengarahkan pasukannya untuk menaklukkan mereka. Ying Zheng juga memanfaatkan propaganda dan taktik psikologis untuk menakut-nakuti dan membingungkan musuh-musuhnya. Dengan menyebarkan desas-desus dan informasi yang menyesatkan, ia berhasil menciptakan ketakutan dan kebingungan di antara lawan-lawannya. Han, 230 sebelum Masehi, Qin pertama kali menaklukkan negara Han. Dengan mengalahkan negara yang lebih kecil dan lebih lemah terlebih dahulu, Qin bisa mengamankan wilayah yang strategis dan mempersiapkan serangan lebih lanjut.
Zhao, 228 sebelum Masehi. Penaklukan Zhao adalah salah satu yang paling berdarah dalam kampanye militer Qin. Jenderal Qin, Wang Jian, memainkan peran penting dalam mengalahkan pasukan Zhao. Yan, 226 sebelum Masehi. Yan, yang berlokasi di utara, mencoba melawan dengan mengirim pembunuh untuk membunuh Ying Zheng, tetapi gagal. Qin kemudian menyerang dan menaklukkan Yan. Wei, 225 sebelum Masehi. Wei, yang terletak di pusat, ditaklukkan setelah pengepungan yang panjang. Penaklukan ini memberikan Qin kontrol atas wilayah yang sangat penting. Chu, 223 sebelum Masehi. Chu adalah salah satu negara yang paling kuat dan memiliki wilayah yang luas. Namun, melalui serangan yang terkoordinasi dengan baik dan taktik yang cerdas, Qin berhasil menaklukkan Chu. Qi, 221 sebelum Masehi. Qi adalah negara terakhir yang ditaklukkan. Setelah melihat kekalahan negara-negara lain, Qi menyerah hampir tanpa perlawanan besar. Dengan penaklukan Qi pada tahun 221 sebelum Masehi, Ying Zheng berhasil menyatukan seluruh Tiongkok di bawah satu pemerintahan, mengakhiri periode negara-negara berperang. Ia kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Qin Shi Huang, Kaisar pertama Tiongkok, dan memulai era baru dalam sejarah Tiongkok dengan mendirikan dinasti Qin. Namun, pemerintahan Qin Shi Huang juga dikenal sangat otoriter dan represif. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan selama masa pemerintahannya menimbulkan ketakutan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat dan intelektual. Qin Shi Huang, dengan bantuan Perdana Menteri Li Si, menerapkan sistem hukum yang sangat ketat dan tanpa kompromi. Sistem ini dikenal sebagai legalisme, yang menekankan ketaatan mutlak pada hukum dan peraturan. Pelanggaran terhadap hukum, sekecil apapun, dihukum dengan keras. Hukuman bisa berupa hukuman fisik yang berat, kerja paksa, atau eksekusi. Untuk mencegah pemberontakan dan menjaga stabilitas kekaisaran, Qin Shi Huang menerapkan pengawasan ketat terhadap rakyatnya. Ia membentuk jaringan mata-mata yang luas untuk mengawasi setiap gerakan yang dianggap mencurigakan. Penduduk diorganisir dalam kelompok-kelompok kecil yang bertanggung jawab atas perilaku anggotanya, sehingga menanamkan rasa saling mengawasi di antara warga negara. Qin Shi Huang menghapuskan sistem feodal yang sebelumnya berlaku dan menggantinya dengan sistem pemerintahan terpusat. Ia membagi wilayah kekaisaran menjadi komandri dan kabupaten yang dikelola oleh pejabat yang ditunjuk langsung oleh kaisar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kekuasaan para bangsawan feodal dan memastikan bahwa semua keputusan dan kebijakan berasal langsung dari pusat kekaisaran. Kebijakan-kebijakan otoriter Qin Shi Huang berhasil menjaga stabilitas dan ketertiban dalam jangka pendek, namun juga menimbulkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan rakyat. Pengawasan yang ketat dan hukuman yang berat menciptakan atmosfer ketakutan dan kepatuhan yang dipaksakan. Pembakaran buku dan eksekusi sarjana menyebabkan hilangnya pengetahuan dan budaya yang berharga, serta menciptakan kebencian di kalangan intelektual dan elit sosial. Setelah kematian Qin Shi Huang pada tahun 210 sebelum Masehi, Kekaisaran Qin dengan cepat menghadapi krisis. Penerusnya, Qin RC, tidak mampu mengendalikan situasi, dan pemberontakan pecah di berbagai wilayah. Dalam waktu beberapa tahun, dinasti Qin runtuh dan digantikan oleh dinasti Han. Meskipun dinasti Qin hanya bertahan singkat, kebijakan-kebijakan sentralisasi dan standarisasi yang diterapkan oleh Qin Shi Huang tetap meninggalkan dampak jangka panjang. Sistem pemerintahan yang terpusat dan standar yang diterapkannya menjadi fondasi bagi dinasti-dinasti Tiongkok selanjutnya. Namun, metode represifnya juga menjadi pelajaran tentang risiko pemerintahan otoriter yang ekstrim. Qin Shi Huang dikenang sebagai tokoh yang membawa perubahan besar dan mendirikan fondasi kekaisaran pertama di Tiongkok, namun juga sebagai penguasa yang menerapkan kebijakan represif dan brutal untuk mempertahankan kekuasaannya.